dari Kelompok 1 akan mengamati tumbuhan merambat dan epifit di Kebun Raya Bogor. Tumbuhan merambat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama tumbuhan vine, yaitu tumbuhan herba merambat. Kelompok ini terdiri dari tumbuhan semak atau herba merambat yang memiliki batang kecil. Contohnya adalah Casita spp. Yang kedua adalah tumbuhan liana, yaitu tumbuhan merambat yang berbatang kayu. Kelompok tumbuhan ini bisa tumbuh sangat panjang hingga puluhan meter. Contohnya Tetrastigma sp. Yang ketiga, tumbuhan semak melengkung, yaitu tumbuhan merambat yang mempunyai percabangan yang menyebar dan melengkung serta tidak terlalu membutuhkan penopang. Contohnya adalah Bougainvillea spectabilis. Ini adalah menurut Hidayat dan Wahyuni 2009. Habitus dan habitat morfologi merambat. Habitus tumbuhan merambat antara lain tumbuhan liana, herba, dan vine. Habitat tumbuhan merambat adalah tropis dan subtropis. Bentuk morfologi tumbuhan merambat terdiri dari 3. Yang pertama itu adalah akar. Akar berfungsi sebagai tempat melekatnya tanaman, menyerap dan menyimpan cadangan makanan. Tumbuhan dibedakan menjadi tumbuhan dikotil dan monokotil. Pada tumbuhan merambat berbatang kayu memiliki bentuk akar tunggang, sedangkan yang tumbuhan epifit hanya memiliki akar serabut. Yang kedua adalah batang. Jenis batang tumbuhan dibedakan menjadi batang berkayu, batang rumput, batang basah, dan batang mendorong atau kalamus pada akar. Tumbuhan ini dikatakan merambat dikarenakan batangnya atau akarnya menjalar tumbuhan lain, menjalar di tanah, di kebatuan, atau di area di mana cahaya matahari bisa menjangkaunya. Yang ketiga itu adalah daun. Daun adalah bagian penting dalam proses fotosintesis tumbuhan. Menurut Campbell Rice dan Mistel 2003, bentuk daun dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu adalah berdasarkan petualangan daun, yaitu menyirip, menjari, sejajar, dan melengkung. Yang kedua berdasarkan helaian daun, seri elips, bulat telur terbalik, segitiga delta, belah kelapa, jantung, ginjal, tombak, dan sudip. Yang ketiga berdasarkan tepi daun, yaitu rata, bergerigi, bergigi, beringgit, berombak, dan berbagi menyirip. Yang keempat berdasarkan ujung dan pangkal daun, runcing, tumpul, membulat, romping, berbelah, berduri, dan berekor. Yang keempat adalah bunga. Bunga adalah bagian yang berperan dalam proses pembentukan biji dan tempat terjadinya penyerbukan. Bunga mempunyai 4 macam organ, yaitu sepala yang menyusun kelopak bunga yang biasanya berwarna hijau. Kedua adalah corolla atau mahkota bunga yang biasanya membentuk petala. Ketiga adalah benang sari yang berperan dalam proses pengembangbiakan yang terjadi atas tangkai sari, kelapa sari, dan serbuk sari. Putik adalah alat kelamin betina yang berperan dalam proses penyerbukan dan pembuahan. Yang kelima adalah buah. Buah diklasifikasikan menjadi beberapa tipe menurut Campbell dan Rice 2008, yaitu buah sederhana, yaitu bersifat kering, misalnya ercis dan kaca. Nama ilmiah yang diberikan pada pertumbuhan dibuat dalam bahasa Latin dan berlaku secara internasional yang terdiri dari nama marga dan jenis petunjuk jenis, nama ilmiah tumbuhan disertai nama autornya. Tujuan penamaan ini dikarenakan beraneka-ragaman nama lokal yang tidak diperlakukan secara internasional, banyaknya sinonim dan homonim. Cara perkembangbiakan tumbuhan merambat dibagi menjadi 2. Yang pertama, cara perkembangbiakan generatif, menggunakan alat reproduksi utamanya yaitu biji. Kebanyakan tumbuhan merambat yang menghasilkan buah menggunakan biji sebagai alat utama perbanyakannya, baik secara alami ataupun dengan bantuan manusia. Yang kedua, cara perkembangbiakan vegetatif, dengan menggunakan bagian-bagian lain dari biji, misalnya umbi, akar, batang, atau daun. Cara populer antara lain dengan stek batang atau akar. Dengan cara stek ini kita akan mendapat tanaman yang sama dengan induknya. Tumbuhan ini tergolong dalam tanaman berkayu dan hidup di hutan hujan tropis. Berikut adalah klasifikasinya. Bajaka tampala berkerabat dekat dengan genus Vigna. Vegetasi Vigna tumbuh di pegunungan Kilimanjaro, Afrika. Sedangkan di Kalimantan, bajaka tumbuh merambat di pohon kayu dengan ketinggian hingga 50 meter. Daun bajaka berbentuk tajam dengan berwarna kuning, coklat, dan putih. Bentuk daunnya melengkung, helaian daun seri elips, tepi daun rata, ujung daunnya runcing. Kedudukan daun melingkar atau spiral, seri daun majemuk. Jenis tumbuhan ini memiliki jenis batang berkayu, bunganya kecil dengan variasi warna ungu, pink, dan putih.
Bajaka tampala merupakan salah satu tanaman atau tumbuhan yang dikembangkan menjadi obat tradisional. Berikutnya adalah Conarus grandis Jack atau yang biasa dikenal dengan akar mambu. Berikut adalah klasifikasinya. Tanaman ini dapat digolongkan pada tanaman perdu atau berkayu. Tanaman ini mempunyai daun mengirip, bentuk helaian daunnya bulat telur, tepi daunnya rata, kedudukan daun berhadapan termasuk dalam daun majemuk, bentuk ujung daunnya meruncing, dan bentuk pangkal daunnya miring. Berikut adalah klasifikasi dari tumbuhan ekor naga. Tumbuhan ini memiliki habitus termasuk tanaman herba yang berbatang basah. Habitatnya hidup di daerah tropis dan subtropis, berasal dari Himalaya, Australia, dan Pasifik. Tumbuhan ini merambat 5-15 meter dan mempunyai akar serabut yang melekat dan menggantung serta melilit pohon. Batang basah berbentuk bulat, memiliki bentuk pertulangan daun menjari dan tepi daun berbagi mengirip. Letak posisi daunnya berhadapan dan ujung daunnya meruncing. Bunganya berkumpul menjadi tongkol, tidak bercabang yang pangkalnya mempunyai daun pelindung. Tanaman ekor naga mengandung zat aktif berupa alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, dan steroid. Menurut McKenna, tanaman ekor naga sering digunakan masyarakat sebagai obat untuk menyembuhkan rematik, salah urat, batuk, mengurangi lemak, anti hipertensi, terapi stroke, dan kanker. Tanaman pelusari merupakan tanaman semak memanjat dengan tinggi mencapai 5-10 meter. Batang utama menjalar di atas tanah. Dari batang utama tumbuh cabang-cabang. Daun berbentuk pangkal dan ujung meruncing, dan tulang daun menyirip. Bunga majemuk berbentuk bulat telur, yang muncul daun yang jumlahnya 4-6 buah. Batang tumbuhan ini sering digunakan juga sebagai obat herbal, karena mengandung kandungan senyawa alkaloid, kumarin, zat samak, dan beberapa senyawa lainnya. Tumbuhan yang selanjutnya adalah tumbuhan Diospyrea bulbifera. Berikut adalah klasifikasi tumbuhan Diospyrea bulbifera. Tumbuhan ini hidup di daerah tropis, yaitu Asia, Afrika, India, dan Australia. Tumbuhan ini memiliki tinggi 3-10 meter dengan batang membulat, memiliki umbi di dalam tanah, bulat, dan diliputi rambut akar yang pendek dan kasar. Memiliki daun tunggal berbentuk jantung, pangkal melengkung, ujung meruncing, tulang daun melengkung, dan permukaannya licin. Manfaatnya sebagai bahan pangan potensial dan digunakan juga sebagai obat diare dan radang mata. Berikut adalah klasifikasi Diospyrea sansibarensis. Tumbuhan ini tumbuh di daerah tropis, yaitu di Asia, Afrika, India, dan Australia. Tumbuhan ini merupakan tanaman herba dengan batang basah. Memiliki daun berbentuk jantung terbalik, pertulangan daun melengkung, tepi daun seperti trisula dengan ujung meruncing. Berikutnya adalah spesies lain dari genus Diospyrea, yaitu tumbuhan Diospyrea sansibarensis. Tumbuhan dan daunnya adalah daun tunggal. Tumbuhan ini biasanya melilit tumbuhan keras yang ada untuk merambat. Memiliki manfaat sebagai bahan pangan potensial dan digunakan juga sebagai obat diare dan radang mata. Perkembangbiakan tumbuhan ini secara aseksual menggunakan bulbilis, yaitu perbanyakan pada bagian bunga atau di percabangan daun. Tanaman canar memiliki klasifikasi sebagai berikut. Tanaman canar merupakan tanaman merambat yang panjangnya mencapai 20 meter dan memiliki batang yang berkayu. Tanaman ini memiliki daun majemuk dengan bentuk pertulangan daun melengkung. Tanaman ini juga memiliki helaian daun bulat telur sampai bulat telur lonjong dengan ukuran 10-32 cm kali 4-22 cm. Tepi daunnya datar dengan ujung daun melengkung dan kedudukan daunnya melingkar. Tanaman ini berkembang biak dengan menggunakan biji dan stek pada batang dan tunas yang agak tua. Tanaman ini hidup di ketinggian 1000-2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini bersifat detoksifikasi, antiseptik, dan antibakteri. Tanaman ini digunakan untuk mengobati penyakit rematik, masalah menstruasi, dan digunakan untuk mengobati sakit perut. Tumbuhan berikutnya adalah tumbuhan paku sarang burung. Tumbuhan ini mempunyai klasifikasi sebagai berikut.
Tumbuhan ini berada pada terestrial dan tergolong epifit, dapat ditemukan pada ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut sampai dengan ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Tumbuhan ini paling banyak ditemukan di daerah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Warna daun bagian bawah hijau pucat. Terdapat pelindung berupa indisium yang sedikit lebar melindungi sorus pada Asplenium nidus. Tumbuhan ini kokoh, tegak, dan bagian ujungnya mendukung daun-daun yang tersusun roset. Di bagian bawahnya terdapat kumpulan akar yang besar dan rambut berwarna coklat. Tumbuhan berikutnya adalah tumbuhan sisik naga. Tumbuhan ini mempunyai klasifikasi sebagai berikut. Habitat tumbuhan ini adalah berada di Asia, termasuk Indonesia. Tumbuhan sisik naga tumbuh di permukaan batang pohon yang memiliki kondisi lingkungan yang lembab dan paparan sinar matahari yang cukup. Morfologi organ tumbuhan ini adalah rizoma, daun, akar, dan spora. Sisik naga merupakan tumbuhan epifit, kecil dengan akar yang halus namun dapat tumbuh sangat panjang dengan jarak perkembangbiakannya dengan pemisahan akar dan spora. Tumbuhan ini banyak digunakan sebagai tanaman obat kanker, reumatik, dan kencingnan. Tumbuhan yang berikutnya adalah Pyrosia longifolia. Berikut adalah klasifikasi Pyrosia longifolia. Tumbuhan ini adalah tumbuhan epifit. Hidup di daerah tropis seperti di Indonesia. Tumbuhan ini memiliki rizoma menjalar berwarna coklat tua yang melekat pada permukaan batang pohon. Tumbuhan ini memiliki trikoma, tulang daun yang sejajar, helaian berbentuk sudip, tepi daun rata, dan ujung daunnya membulat. Perkembangbiakan tumbuhan ini secara vegetatif melalui spora.